Video terakhir sejarah perpustakaan Islam. Jelaskan tokoh-tokoh perpustakaan Islam di Timur dan Barat. Di Timur, satu Khalid bin Yazid, Khalifah era Umayyah yang dikenal sebagai pengumpul buku. Motivasi awalnya adalah untuk menghibur diri kerana tidak memperoleh kekuasaan. 2. Al-Ma'mun, Khalifah yang mengembangkan lembaga Baitul Al-Hikmah yang berfungsi sebagai universitas dan pusat penelitian. Koleksi buku di sana mencapai 400 sampai 500 ribu judul. 3. Abdul As-Salam, pustakawan dan manajer administrasi yang terkenal dari perpustakaan Dar Al-Kutub di Baghdad. Dia seorang pakar humaniora dan memiliki kontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan. Bagian barat, Khalid Ibnu Yazid, orang pertama yang dikenal yang menekuni bidang perpustakaan Islam, meninggal pada tahun 656 Masehi. 2. Al-Kindi, filosof yang bekerja di Baitul Hikmah dan menulis hampir 300 buku tentang berbagai topik. 3. Al-Khawarizmi, matematikawan terkenal yang ternama yang bekerja di Baitul Hikmah dan menulis buku terkenal kitab Al-Jabbar wal Muqabbilah. Daulah 2. Jelaskan perkembangan perpustakaan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Daulah Umayyah, perpustakaan Islam pada Daulah Umayyah yang didirikan setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Para ulama pada masa itu memiliki perpustakaan yang isinya mencapai ribuan buku. Namun perpustakaan yang telah berkembang begitu pesat akhirnya hancur karena perang salib dan invasi bangsa Mongol ke dunia Islam. Serangan salib telah membuat umat Islam kehilangan perpustakaan yang paling berharga di Tripoli. Serangan bangsa Mongol yang begitu dahsyat telah memporak-porandakan kota Baghdad dan sekalian isinya termasuk perpustakaan. 2. Daulah Abbasiyah, perpustakaan Bait Al-Hikmah didirikan pada tahun 830 Masehi oleh Abbasiyah. Perpustakaan ini lebih menyerupai sebuah universitas yang di dalamnya terdapat banyak buku. Kemudian muncul gerakan penjamah yang dipelopori oleh Khalifah Al-Mansur, menambah jumlah koleksi pustaka, banyak buku bahasa Yunani, Persia dan lain-lain dialih bahasakan dalam bahasa Arab. Adapun perpustakaan pada masa Daulah Abbasiyah menjadi pusat pendidikan yang sangat penting. Hampir setiap masjid memiliki perpustakaan. Jelaskan kontribusi intelektual Islam bagi dunia Eropah. Pengaruh pendidikan Islam di Eropah. Pada abad ke-12, lembaga pendidikan tinggi Islam muncul di Eropah, terutama di Universitas Paris dan Universitas Oxford. 2. Kontribusi dalam sains dan matematika. Sarjana Muslim membuat kontribusi besar di bidang sains dan matematika. Mereka mengembangkan sistem astronomi yang lebih akurat seperti penemuan planet dan bintang. 3. Pengembangan sistem pemeliharaan kedokteran. Para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksinisasi dan pembedahan. 4. Pengaruh dalam astronomi. Astronomi Islam seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Khaldun membuat kontribusi besar dalam pengembangan astronomi. Ayat Al-Quran nomor 4. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perpustakaan Islam. 1. Surat Al-Akhlaq ayat 1-5. Ayat ini menekankan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Pena di sini digunakan untuk menggambarkan pentingnya pengetahuan dan pembelajaran dalam Islam.
2. Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki pengetahuan dan yang berilmu dianggap lebih mulia di hadapan Allah. 3. Surat At-Taubah ayat 122 menunjukkan pentingnya beberapa orang dari setiap golongan umat Islam untuk mendalami ilmu agama dan untuk memberi pentingnya kepada kaumnya. Nomor 5. Faktor kemunduran perpustakaan Islam baik internal ataupun eksternal. 1. Faktor internal. Lemahnya otoritas politik dapat mengganggu kemajuan perpustakaan. 2. Pemberontakan. Konflik sampaian dapat mempengaruhi nasib perpustakaan. 3. Menurun aktivitas intelektual. Kurangnya aktivitas intelektual dapat menghambat kemajuan perpustakaan. 4. Penurunan aktivitas ekonomi. Faktor eksternal. 1. Invasi dari luar. Serangan dari luar dapat seperti invasi Mongol ke Baghdad dapat menghancurkan perpustakaan. 2. Pandemi penyakit. Pandemi penyakit yang melanda di Timur Tengah seperti abad ke-14 dapat mengganggu aktivitas perpustakaan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana.